Malam orang-orang terbahagia di dunia. Saya apa namanya? Saya memang harus mengendarai mobil pagi karena saya harus mengajar juga pagi ini. Jadi pada waktu yang bersamaan juga dan saya sudah usaha memang bagaimana, tapi ternyata memang harus sambil mengendarai mobil. Ya saya kalau kita lihat pandemi yang saya itu, kalau kita lihat pandemi tahun ini, kejadian tahun ini memang luar biasa. Jadi hal yang luar biasa itu bukannya luar biasa lebih baik, tapi luar biasa kondisinya memang nggak baik. Perlu diketahui bapak-bapak sekalian, bahwa saya 3 tahun mengalami sakit stroke. Jadi 3 tahun itu nggak ada kerjaan. Dan kemudian saya dapat pekerjaan waktu mengajar biasanya mengajar piano. Dalam kerjaan itu kemudian saya berjalan baru sekitar 8 bulan kemudian masuk pandemi. Ya pandemi waktu itu, sehingga otomatis saya juga sempat shock juga karena tidak bisa mengajar lagi. Jadi otomatis murid-murid libur. Nah, jadi saya waktu itu berhenti selama pandemi itu, tidak ada murid sama sekali, tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi luar biasanya Tuhan memang menempatkan istri yang luar biasa di samping saya, orang yang tepat. Jadi dia tahu bagaimana kesedihan saya karena nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi kita bersepakat sama istri bahwa kita hanya bergantung sama Tuhan. Karena kita sudah mengalami kejadian selama 3 tahun nggak kerja, atau juga Tuhan pelihara. Jadi waktu itu benar-benar hal yang luar biasa. Jadi selama 8 bulan itu memang kita praktis nggak ada uang sama sekali. Ya saya hanya bergantung sama Tuhan. Dan luar biasanya itu memang ya ajaib ya. Ya Tuhan itu nggak tahu harus mengirimkan uang tuh dari mana ada aja gitu loh. Ada aja. Jadi saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa sama saya selama 8 bulan itu. Emang nggak ada kerjaan, nggak ada ngajar, tapi Tuhan cukupkan. Bahkan waktu kondisi seperti itu, luar biasanya Tuhan justru cukupkan bukan hanya saya sendiri, tapi keluarga besar. Jadi saya masih tinggal di rumah keluarga orang tua. Jadi selama 8 bulan itu justru Tuhan cukupkan makanan. Bukan hanya saya sendiri, tapi keluarga besar. Itu dalam penyediaan bahan makanan. Bahkan beras itu sampai bulan Oktober saat ini, itu benar-benar Tuhan siapkan gitu. Itu hal yang luar biasa yang saya nggak habis pikir. Itu bagaimana cara Tuhan tuh, nggak ngerti saya. Saya hanya bergantung sama Tuhan selama dari awal pandemi. Jadi Februari saya sudah nggak kerja. Baru kira-kira Februari, sekarang November, baru bulan-bulan September akhir itu saya mulai kerja. Ngajar itu pun hanya 1 murid, itu makanya saya hari ini ngajarin 1 murid itu. Jadi saya ngajar piano di Kelapa Gading. Tapi saya bilang memang sudah abang saya udahlah stop aja, itu cuma 1 murid, nggak ada menghasilkan. Saya bilang enggak lah, ini tanggung jawab saya 1 murid. Dan saya hanya bergantung sama Tuhan, dan luar biasa memang sampai saat ini jujur aja itu belum ada murid lagi, tapi Tuhan cukupkan. Itu ada kerjaan lain yang Tuhan siapkan buat saya. Jadi saya luar biasanya Tuhan cukupkan. Saya memang tugasnya di rumah bayar listrik, bayar internet. Ya kalau dipikir nggak mungkin cukup gitu loh, uang tuh nggak mungkin cukup.
karena penghasilan saya itu hanya 200.000 sebulan. Tapi Tuhan cukupkan dari tempat lain gitu. Dikirimkan dari tempat lain dan luar biasa sampai sekarang cukup. Jadi saya belajar dari sini, saya merenungkan bahwa ternyata kalau kita sepakat, kita sama suami istri itu sepakat, itu hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Yang orang bilang nggak mungkin, itu terjadi. Yang orang bilang itu sulit untuk dapat penghasilan sekarang. Kalau saya dengar cerita kawan-kawan itu sulit mereka buat dapat penghasilan bagaimana, tapi Tuhan cukupkan. Nah ini saya belajar bagaimana kesepakatan sama suami istri. Bahkan saya ada adik angkat juga, kita sepakat dan itu semua terjadi gitu. Itu yang Tuhan boleh ajarkan terhadap hidup saya, bahwa di mana ada kesepakatan, di situ mujizat dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati.